Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Selamat pagi saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus. Salam jumpa lagi dalam Sabda Siap Saji Senin 3 Juli 2023 dalam pesta peringatan Santo Thomas Rasul. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Kuasa dan Kekal, kami bergembira pada pesta Santo Thomas Rasul-Mu yang mengimani Putra-Mu sebagai Allah. Semoga kami senantiasa dilindungi olehnya dan kelak memperoleh kehidupan bahagia karena percaya akan nama Yesus Kristus Putra-Mu dan Tuhan kami yang hidup dan berkuasa bersama Bapa dalam persekutuan Roh Kudus sepanjang segala masa. Amin. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Yohanes. Pada hari Minggu Paskah, ketika Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya, Thomas, seorang dari ke-12 murid yang juga disebut Didimus, tidak ada bersama-sama mereka. Maka kata murid-murid yang lain itu kepadanya, "Kami telah melihat Tuhan." Tetapi Thomas berkata kepada mereka, "Sebelum aku melihat bekas luka paku pada tangannya, dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu, dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, aku sama sekali tidak percaya." 8 hari kemudian, murid-murid Yesus berada kembali dalam rumah itu, dan Thomas bersama-sama dengan mereka. Sementara pintu-pintu terkunci, Yesus datang. Ia berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Kemudian ia berkata kepada Thomas, "Taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku. Ulurkanlah tanganmu dan cucukkan ke dalam lambungku, dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah." Thomas menjawab kepadanya, "Ya Tuhan dan Allahku." Kata Yesus kepadanya, "Karena telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat, namun percaya." Demikianlah sabda Tuhan. Taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku. Ulurkanlah tanganmu dan cucukkan ke dalam lambungku, dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, Injil pada hari ini berbicara tentang bagaimana keyakinan dan kepercayaan Thomas dikalahkan oleh perintah gurunya sendiri, yakni Yesus Kristus. Kristus sangat yakin bahwa Thomas ini sebenarnya percaya, namun di dalam hatinya masih ada rasa sifat-sifat dengki yang membuat sifat percayanya itu pun semakin lama semakin memudar. Ditambah pula dengan rasa ketakutan yang muncul ketika Yesus wafat di kayu salib yang membuat dirinya semakin takut dan tidak percaya lagi akan sabda dan kuasa dari Yesus Kristus itu sendiri. Sebenarnya saudara-saudari yang terkasih, Yesus telah lama sekali memberitakan kepada para muridnya bahwa ia akan datang ke dunia ini untuk menebus dosa-dosa manusia melalui wafatnya di kayu salib. Namun sayangnya, para murid masih belum percaya akan firman dan sabdanya yang telah ia katakan. Hingga akhirnya mereka pun mau tidak mau harus mulai perlahan-perlahan percaya dan mengerti bahwa Yesus benar-benar hadir di dunia ini untuk menebus dosa-dosa mereka. Walaupun sebenarnya sangat sulit untuk diartikan dalam nalar pada manusia-manusia pada saat itu, namun Yesus akan membuat semuanya itu indah pada waktunya. Dan karena bagi Yesus itu tidak ada yang tidak mungkin. Semua pasti mungkin asalkan kita percaya. Untuk Thomas ini sendiri,
Memang ia merupakan tipe manusia yang cepat sekali tergiur oleh hal-hal duniawi. Dikarenakan dengan sifatnya, ia merupakan bukan dari nelayan kalangan atas, ia nelayan dari kalangan biasa, yang dimana ia selalu pesimis dan ia mudah menyerah dalam suatu hal dan keadaan. Hal inilah yang membuat tantangan tersendiri bagi Thomas dalam mengikuti Kristus. Namun, Yesus sendirilah yang percaya kepada Thomas bahwa Thomas mampu untuk menyebarkan Injil Kristus hingga akhir hayatnya. Dan benar saja, Thomas pun mampu menyebarkan Injil Kristus hingga akhir hayatnya, sampai ia pun wafat sebagai martir tepatnya di India. Saudara-saudari yang terkasih, hal-hal yang dapat kita ambil dan kita petik dalam peristiwa Injil pada hari ini yaitu, percayalah akan semua sabda dan karunia yang Tuhan berikan kepada kita. Walaupun sebenarnya kita sangat sulit mengartikannya dalam bahasa kita sendiri, namun percayalah bahwa Tuhan tahu apa yang kita butuhkan, bukan apa yang kita inginkan. Dengan demikian, hidup rohani kita pun akan semakin terbawa oleh arus kemodernisasi, hingga pada saatnya Kristus itu datang untuk kedua kalinya. Janganlah kita terlalut oleh hal-hal duniawi, karena seperti yang kita ketahui bersama pada saat ini, banyak sekali tantangan-tantangan yang Yesus berikan kepada kita. Salah satunya hal-hal ketidakpercayaan dan munculnya berbagai ajaran-ajaran yang sesat. Maka dari itu, marilah kita bersama-sama, mulailah kita membangun rasa percaya pada diri kita sendiri, agar iman kita semakin kuat terhadap Kristus, sehingga kita tidak goyah seperti Thomas. Namun, kita harus mencontohi sikap Thomas yang rela mati demi Kristus dan menyebarkan Injilnya hingga akhir hayatnya.